Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan wasiat-wasiat berharga dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa sajakah pesan-pesan yang Rasulullah sampaikan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kitab Wasiatul Mustafa ditulis oleh Syekh Asy-Syaroni di Mesir pada 500 tahun yang lalu. Kitab Wasiatul Mustafa merupakan kitab ringkas yang berisikan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kitab ini cukup digandrungi oleh Muslim Indonesia, karena memuat hadis-hadis yang ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami. Berikut akan kami bacakan isi kitab dari Wasiatul Mustafa, yang berisikan wasiat-wasiat penuh hikmah dari Rasulullah SAW, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat, takzim dan kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada baginda kami, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat beliau, dan semoga Allah memberikan kesejahteraan baginya. Setelah pendahuluan barusan, maka ini adalah wasiat Nabi Muhammad yang terpilih SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakannya. Beliau berkata, Rasulullah SAW memanggilku, aku pun menyepi bersama beliau, lalu beliau berkata, wahai Ali, kamu terhadapku menempati posisi Nabi Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam, hanya saja tiada Nabi sesudahku. Sesungguhnya aku akan memberikan wasiat kepadamu pada hari ini, dan jika kamu menjaganya, maka kamu akan hidup secara terpuji, mati secara syahid, dan Allah akan membangkitkanmu di hari kiamat dalam keadaan pandai lagi alim. Wasiat Rasulullah tentang perkara halal dan haram. Wahai Ali, barang siapa yang memakan perkara halal, maka bersihlah agamanya, lunaklah hatinya, dan tidak ada penghalang bagi doanya. Wahai Ali, barang siapa yang memakan perkara syubhat, maka syubhatlah agamanya, dan gelaplah hatinya. Dan barang siapa memakan perkara haram, maka matilah hatinya, ringanlah agamanya, lemahlah keyakinannya, Allah akan menghalangi doanya, dan sedikitlah ibadahnya. Wahai Ali, tatkala Allah murka kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rizki dari harta haram. Lalu tatkala telah sangat murka Allah kepadanya, maka dia akan memasrahkan setan terhadapnya. Yang mana, setan akan memberikan berkah padanya di dalam harta haram itu, menemaninya, menyibukkannya dengan dunia dari agama, memudahkan baginya perkara-perkara dunianya, dan setan mengatakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Wahai Ali, tidaklah seseorang bepergian mencari perkara haram, kecuali setan membarenginya, dan tidaklah berkendara, kecuali setan memboncengnya. Tidaklah seseorang mengumpulkan harta haram, kecuali setan ikut memakan harta haram itu. Dan tidaklah seseorang lupa menyebut nama Allah yang Maha Luhur ketika jima, atau berhubungan suami istri, kecuali setan bersekutu bergabung dengannya di dalam membuat anaknya. Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. Allah berkata kepada iblis, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Quran Surat Al-Isra, ayat 64. Wahai Ali, Allah yang Maha Luhur tidak akan menerima sholat tanpa wudu, dan tidak pula menerima sodakoh dari perkara haram. Wahai Ali, tiada henti-hentinya seorang mukmin bertambah di dalam agamanya, selagi ia tidak memakan perkara haram. Dan barang siapa yang berpisah dari ulama, maka matilah hatinya, dan butalah ia dari taat kepada Allah yang Maha Luhur. Wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran, sedangkan ia tidak menghalalkan perkara halalnya, dan tidak mengharamkan perkara haramnya, maka ia tergolong orang-orang yang membuang kitab Allah di belakang punggungnya. Wasiat Rasulullah tentang wudu dan sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ali,
Perhatikanlah secara cermat kesempurnaan wudhu, karena sesungguhnya kesempurnaan wudhu adalah separuh iman. Tatkala kamu sedang berwudhu, maka janganlah kamu berlebihan di dalam air. Tatkala kamu telah selesai bersuci, maka bacalah surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr setelah membasuh kedua telapak kaki sebanyak 10 kali, maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Wahai Ali, tatkala kamu telah selesai bersuci, maka ambillah air, dan usaplah lehermu dengan kedua tanganmu, dan berdoalah, Maha Suci Allah, ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagimu, dan aku bertaubat kepadamu. Kemudianlah lihatlah ke bumi dan berdoalah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Karena sesungguhnya orang yang berdoa dengan doa ini, maka Allah akan mengampuni baginya setiap dosa kecil dan dosa besar. Wahai Ali, sesungguhnya para malaikat memohonkan ampun kepada manusia muslim, selama ia masih tetap pada keadaan suci dan tidak hadas. Wahai Ali, barang siapa yang mandi di hari Jumat, atau mandi Jumat, maka Allah akan mengampuni baginya dosa di antara hari Jumat itu sampai hari Jumat selanjutnya, dia menjadikan mandi itu sebagai pahala di dalam kuburnya, dan menjadikan berat di atas timbangan amal baiknya. Wahai Ali, hendaklah kamu senantiasa memakai siwak, karena di dalamnya ada 24 keutamaan di dalam agama dan kesehatan badan. Wahai Ali, hendaklah kamu senantiasa melaksanakan sholat pada waktu-waktunya, karena sesungguhnya itu adalah pokok dari setiap keutamaan, dan puncak dari setiap ibadah. Wahai Ali, malaikat Jibril berharap agar ia tergolong keturunan Nabi Adam karena 7 perkara. Yang pertama sholat 5 waktu bersama imam, yang kedua bermajelis bersama ulama, yang ketiga menjenguk orang sakit, yang keempat mengiring jenazah, yang kelima memberi minum air kepada orang yang kehausan, yang keenam mendamaikan antara 2 orang, dan yang ketujuh memuliakan tetangga dan anak yatim. Maka dari itu, lobalah kamu pada ketujuh perkara ini. Loba di sini maksudnya adalah sangat ingin melakukan ketujuh perkara itu. Wahai Ali, sholatlah pada malam hari meskipun seperti memerah susu kambing, maka orang yang sholat di malam hari adalah manusia yang paling baik wajahnya. Wahai Ali, tatkala kamu takbir karena melaksanakan sholat, maka rentangkanlah jari-jarimu, dan angkatlah kedua tanganmu lurus tepat di kedua pundakmu. Tatkala kamu takbir, maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu di bawah pusar. Dan tatkala kamu rukuk, maka letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu, dan rentangkanlah di antara jari-jarimu. Wahai Ali, sholatlah subuh di waktu terbitnya fajar, dan sholatlah maghrib setelah terbenamnya matahari, kira-kira selama memerah susu kambing, karena demikian itu merupakan perbuatan para nabi, dan semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada mereka. Wahai Ali, hendaklah kamu senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, karena sesungguhnya sholat berjamaah di sisi Allah seperti berjalan pada ibadah haji dan umroh. Tiada seseorang yang sangat ingin untuk melaksanakan sholat jamaah, kecuali seorang mukmin yang dicintai Allah, dan tiada seorang yang benci sholat jamaah kecuali orang munafik yang benar-benar dimurkai Allah. Wahai Ali, hamba-hamba yang paling dicintai Allah adalah seorang hamba yang bersujud, sembari berdoa di dalam sujudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku, maka ampunilah dosaku, karena tidak yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wahai Ali, hendaklah kamu senantiasa melaksanakan sholat duha, baik di dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan, karena sesungguhnya tatkala hari kiamat telah tiba, maka menyerulah Zat yang maha menyeru dari atas surga yang mulia, di manakah orang-orang yang melaksanakan sholat duha, masuklah kalian dari pintu duha dengan sejahtera dan aman. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi, kecuali dia memerintahkannya untuk melaksanakan sholat duha. Wahai Ali, termasuk kemuliaan seorang mukmin adalah memiliki istri yang patuh pada suami, senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, dan tetangga-tetangganya mencintainya. Wasiat Rasulullah tentang puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai Ali, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, menjauhi perkara haram dan dusta di dalamnya, maka Tuhan yang Maha Pengasih ridho padanya, dan mewajibkan baginya surga-surga. Wahai Ali, barang siapa yang mengikuti bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatat baginya puasa setahun penuh. Wasiat Rasulullah tentang sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai Ali, sesungguhnya para kekasih Allah yang maha luhur luasnya rahmat Allah dan ridhonya dengan memperbanyak ibadah,
tetapi mereka memperolehnya dengan kedermawaan diri hati dan menganggap hina dunia. Wahai Ali, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat-Nya, jauh dari siksanya. Dan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari rahmat-Nya, dekat dengan siksanya. Wahai Ali, aku melihat tulisan di atas pintu surga, surga diharamkan bagi setiap orang yang kikir, membangkang kedua orang tua, dan orang yang mengadu domba. Wahai Ali, ketika Allah menciptakan surga, Ia bertanya, "Wahai Tuhanku, mengapa Engkau menciptakanku?" Allah menjawab, "Aku menciptakannya untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa." Kemudian surga berkata, "Kalau begitu aku ridho." Kemudian neraka bertanya, "Wahai Tuhanku, mengapa Engkau menciptakanku?" Allah menjawab, "Aku menciptakannya untuk orang yang kikir dan orang yang sombong." Neraka lalu berkata, "Kalau begitu aku adalah milik mereka berdua." Wahai Ali, barang siapa yang menentang, tidak menuruti hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Dan barang siapa yang menaati hawa nafsunya, maka neraka jahanam adalah tempat tinggalnya. Wahai Ali, takutlah pada dua orang yang dermawan, karena sesungguhnya kala ia terperucut keluar tanpa disengaja, maka Allah mengabulkan dengan kekuasaannya. Wahai Ali, barang siapa yang memberikan makan seorang muslim dengan hati yang legowo, maka Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan, menghapus darinya 1.000.000 keburukan, dan mengangkat baginya 1.000 derajat. Wahai Ali, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Wahai Ali, carilah kebaikan dengan wajah penuh ceria dan muliakanlah tamu, karena sesungguhnya tatkala tamu datang kepada sebuah kaum, maka datanglah rizki kaum itu bersamanya. Dan tatkala tamu itu pergi, maka ia pergi membawa dosa-dosa penghuni rumah, dan membuang dosa-dosa itu ke laut. Wahai Ali, para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, patung-patung, atau seorang yang membangkang kepada kedua orang tuanya, atau rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Wahai Ali, berbuatlah kebiakan meskipun kepada orang-orang yang rendah. Sahabat Ali bertanya, "Siapa itu orang-orang yang rendah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu seseorang yang tatkala dinasehati, maka dia tidak menerima nasihat, tatkala ia ditegur, maka ia tidak menerima teguran, dan dia tidak peduli pada apa yang ia katakan, dan apa yang dikatakan orang lain padanya. Wahai Ali, sedekah sirri dapat memadamkan murka Tuhan, menarik berkah dan rizki yang banyak. Bersedekahlah di pagi hari, karena sesungguhnya bala turun sebelum pagi, maka hal itu menjadi sebab ditolaklah kado di awan. Wahai Ali, tatkala kamu bersedekah, maka bersedekahlah dengan sebaik-baik sesuatu yang ada di sisimu, karena sesungguhnya sedekah sesuap makanan dari perkara halal lebih dicintai Allah, daripada 100 mitskal dari perkara haram. Dan sedekah yang kamu dahulukan sebelum matimu, itu lebih utama daripada 100 mitskal, yang mana keluargamu bersedekah untukmu setelah matimu. Allah yang Maha Luhur berfirman, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Quran Surat An-Naba, ayat 40. Wahai Ali, bersedekahlah untuk orang-orang matimu, karena sesungguhnya Allah yang Maha Luhur, telah memasrahkan para malaikat yang membawa sedekah orang-orang yang masih hidup kepada mereka. Lalu mereka bahagia karena sedekah itu, lebih bahagia atas apapun yang ada di dunia dulu, dan mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kubur kami, dan berilah dia berita gembira dengan surga, sebagaimana dia memberikan kegembiraan kepada kami dengan sedekah ini." Wahai Ali, beramallah secara ikhlas karena Allah, karena sesungguhnya Allah tidaklah menerima kecuali orang yang ikhlas karena Zat-Nya. Allah yang Maha Luhur berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 110. Wasiat Rasulullah tentang doa, istighfar, membaca Al-Quran, serta zikir lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ali, hendaklah kamu senantiasa berdoa di antara adzan dan iqamah, karena sesungguhnya doa itu tidak ditolak. Wahai Ali, tatkala kamu berdoa, maka beberlah tanganmu tepat lurus di dadamu, dan jangan mengangkatnya di atas kepadamu, dan berilah isyarat kepada Allah yang Maha Luhur dengan jari telunjuk kananmu. Wahai Ali, janganlah keras-keras dalam membaca Al-Quran dan doamu, sekiranya orang-orang sedang sholat, karena sesungguhnya demikian itu dapat mengganggu sholat mereka. Wahai Ali,
barang siapa yang berzikir kepada Allah sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya matahari, dan sebelum terbenamnya matahari, maka Allah malu untuk menyiksanya di dalam neraka. Wahai Ali, tatkala kamu selesai sholat subuh, maka duduklah di tempatmu sampai terbitnya matahari, karena sesungguhnya Allah mencacat bagi orang yang mau duduk di tempatnya sebagai pahala ibadah haji dan umroh, memerdekakan budak, atau bersedekah 1000 dinar di jalan Allah. Wahai Ali, barang siapa yang berdoa setiap hari sebanyak 25 kali, aku memohonkan ampun kepada Allah yang Maha Agung, untukku, kedua orang tuaku, dan semua orang-orang muslim laki-laki, orang-orang muslim wanita, orang-orang mukmin laki-laki, dan orang-orang mukmin wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka Allah mencacatnya sebagai golongan para walinya, atau para kekasihnya. Wahai Ali, barang siapa yang berzikir setiap hari dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah sebelum setiap apapun, tiada Tuhan selain Allah setelah setiap apapun, tiada Tuhan selain Allah, Maha Kekal Tuhan kami, dan rusaklah setiap apapun, maka tiada hentinya malaikat di langit kecuali memohonkan ampun kepadanya. Wahai Ali, barang siapa berdoa setiap hari, Ya Allah, berilah keberkahan kepadaku di dalam kematian dan di dalam sesuatu setelah kematian. Maka Allah tidak akan menghisapnya atas amal yang telah ia kerjakan di dunia. Barang siapa membaca takbir sebanyak 100 kali sebelum terbitnya matahari, dan 100 kali sebelum terbenamnya matahari, maka Allah mencatat baginya pahala 100 orang ahli ibadah, dan 100 orang yang berjuang di jalan Allah yang maha luhur. Dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku setiap sehari dan semalam sebanyak 100 kali, maka wajib baginya syafaatku. Banyaknya istighfar adalah benteng perlindungan dari api neraka bagi orang-orang yang bertaubat. Wasiat Rasulullah tentang kejujuran dan persahabatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai Ali, jujurlah meskipun memberimu bahaya di dunia, karena sesungguhnya kejujuran akan memberimu manfaat di akhirat. Dan jangan berdusta meskipun memberimu manfaat di dunia, karena dusta akan memberimu bahaya di akhirat. Wahai Ali, barang siapa yang banyak dosa-dosanya, maka hilanglah sinar wajahnya. Wahai Ali, hendaklah kamu senantiasa bersikap jujur dalam berkata, menjaga amanat, berhati dermawan, dan menjaga perut dari perkara syubhat dan haram. Wahai Ali, seburuk-buruk teman adalah orang yang ceroboh di dalam temannya dan mengungkap rahasianya. Wahai Ali, 1000 teman itu sedikit, dan 1 musuh itu banyak. Wahai Ali, pertemanan memiliki tanda-tanda, yaitu mau mengorbankan hartanya bukan hartamu, mau mengorbankan dirinya bukan dirimu, dan mau mengorbankan kehormatannya bukan kehormatanmu. Wasiat Rasulullah tentang taubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai Ali, tiada taubat bagi orang yang bertaubat, sehingga ia membasuh perutnya dari perkara haram dengan pekerjaan yang baik. Wahai Ali, tatkala orang alim tidak bertakwa, maka jadilah nasihatnya pada hati manusia, sebagaimana terjatuhlah tetes air di atas telur burung unta dan batu. Wahai Ali, tatkala telah lewat 40 hari pada orang mukmin, sedangkan ia tidak duduk bersama ulama, maka hatinya keras dan menerjang dosa-dosa besar, karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan hati. Wahai sahabat Ali, sesungguhnya Allah tidaklah malu menyiksa orang kaya yang mencuri, dan orang alim yang fasik. Wasiat Rasulullah tentang menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai Ali, janganlah kamu mencela seseorang dengan apapun yang ada di dalam dirinya. Maka tiada daging kecuali di dalamnya ada tulang, dan tiada penglebur dosa gunjingan, sampai ia meminta halal dan meminta maaf kepadanya. Wahai Ali, tidaklah Allah menciptakan di dalam manusia sesuatu yang lebih utama daripada lisan, karena lisan manusia bisa masuk ke surga dan bisa masuk ke neraka. Maka penjaralah lisan itu, karena sesungguhnya ia adalah anjing yang galak. Wahai Ali, janganlah melaknati seorang muslim dan tidak pula kepada hewan melata, maka menjadi sebab laknat itu kembali kepadamu. Wasiat Rasulullah tentang rasa malu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai sahabat Ali, semua agama itu terletak pada rasa malu, yaitu kamu menjaga kepala dan apa yang dikandungnya, serta menjaga perut dan apa yang ditampungnya. Wasiat Rasulullah tentang waro, atau menjauhi syubhat.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ali, tiada agama bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada akal bagi orang yang tidak menjaganya, tiada iman bagi orang yang tidak bersikap waro, tiada ibadah bagi orang yang tidak memiliki ilmu, tiada sifat murwah bagi orang yang tidak bersodakoh, tiada aman bagi orang yang tidak bisa menjaga rahasia, tiada taubat bagi orang yang tidak memperoleh taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada sifat dermawan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Wahai Ali, barang siapa yang tidak bersikap waro dari perkara maksiat, maka perut bumi lebih baik baginya daripada punggung bumi, karena sesungguhnya tiada keimanan di dalam hatinya. Wahai Ali, pokok sikap waro adalah meninggalkan perkara haram dan apapun yang diharamkan oleh Allah, dan pokok kemuliaan ada di dalam meninggalkan kemaksiatan. Wahai Ali, sesungguhnya seseorang akan dapat mencapai derajat orang yang berpuasa, yang melaksanakan sholat malam, lagi yang berperang di jalan Allah dengan berakhlak yang baik. Wahai Ali, jadilah orang yang ceria wajahnya, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ceria wajahnya, dan Allah membenci orang yang cemberut lagi muram wajahnya. Wahai Ali, pokok ibadah adalah diam, kecuali dari berzikir kepada Allah. Wahai Ali, banyaknya tidur dapat membuat hati menjadi mati, dan menghilangkan cahaya di wajahnya. Dan banyaknya dosa dapat membuat hati menjadi mati dan menyebabkan penyesalan. Wahai Ali, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah lalu ia bersyukur, diuji oleh Allah lalu dia bersabar, dan diperlakukan buruk oleh Allah lalu dia memohon ampun, maka ia memasuki surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Wahai Ali, janganlah merasa bahagia, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbahagia di dunia. Dan hendaklah kamu senantiasa bersedih, karena sesungguhnya Allah mencintai setiap orang yang bersedih. Maksudnya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang merasa bahagia di dunia, dan Allah mencintai orang-orang yang bersedih memikirkan akhiratnya. Wahai Ali, tiada hari yang baru kecuali ia berkata, "Wahai anak Adam, wahai anak manusia, aku adalah hari yang baru, dan aku menyaksikan amal perbuatanmu, maka lihatlah dengan teliti apa yang akan kamu kerjakan." Wasiat Rasulullah tentang hinanya dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ali, jauhilah orang-orang yang melupakan kematian, mereka tidaklah mengingat kecuali dunia mereka." Lalu sahabat Ali bertanya, "Dan siapa mereka itu wahai Nabi Allah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mereka adalah orang-orang kaya, dan para pemilik dunia yang sibuk mencari dunia, yaitu orang-orang yang mana kamu melihat mereka mendatangi kumpulan dunia. Mereka seperti seorang ibu mendatangi anaknya, dan mereka adalah orang-orang yang merugi kelak di akhirat." Wasiat Rasulullah tentang kedudukan manusia di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Seburuk-buruk mereka di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya, dan sebaik-baik mereka adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Manusia yang paling dibenci Allah adalah orang yang makan sendirian, mencegah pemberiannya kepada orang yang berhak dan membutuhkan, memukul budaknya, memuliakan orang yang kaya, dan menghina orang yang fakir. Yang lebih buruk daripada orang itu adalah orang yang hidup di dalam perkara haram, dan mati di dalam perkara haram. Yang lebih buruk daripada orang itu adalah orang yang panjang umurnya, buruk perbuatannya, dan tidak mau bertaubat dari apa yang telah dilarang oleh Allah yang maha luhur darinya, sedangkan dia berharap sembari meremehkan ampunan Allah. Dan yang lebih buruk daripada orang itu, adalah orang yang menampakkan pertemanan kepada saudaranya yang muslim, dan membelakanginya dengan memperselisihkan pertemanan itu, yang ia berpura-pura dalam berteman. Dan yang lebih buruk daripada orang itu, adalah orang yang mana awal umurnya adalah lupa, dan akhir umurnya adalah malas untuk taat kepada Allah yang maha luhur. Wasiat Rasulullah tentang tanda-tanda kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tanda-tanda sabar adalah memiliki hati yang baik di sisi Allah, dan baiknya pengabdian diri kepada Allah." Wahai Ali, orang mukmin memiliki 3 tanda, yaitu membenci harta, membenci wanita, dan membenci perkataan dalam menampakkannya pada manusia. Wahai sahabat Ali, orang yang berakal memiliki 3 tanda, yaitu meminta tolong dengan perkara dunia untuk perkara akhirat, atau menjadikan dunianya untuk akhirat, menahan sikap kasar, dan sabar terhadap penderitaan atau kesengsaraan.
Orang yang alim memiliki 3 tanda, yaitu benar jujur dalam perkataan, menjauhi perkara haram, dan tawadhu rendah diri. Orang yang bertakwa kepada Allah memiliki 3 tanda, yaitu takut untuk berdusta dan berkata kotor, takut bergaul dengan teman yang buruk, dan meninggalkan separuh perkara halal, karena takut jika ia akan terjatuh di dalam perkara haram. Wahai Ali, kejujuran memiliki 3 tanda, yaitu menyembunyikan ibadah, menyembunyikan sedekah, dan menyembunyikan musibah. Wahai Ali, orang yang ahli ibadah memiliki 3 tanda, yaitu membenci dirinya, mengintrospeksi dirinya, dan memanjangkan ibadah di hadapan Allah yang Maha Luhur. Orang yang soleh memiliki 3 tanda, yaitu memperbaiki hubungan di antara Allah dan dirinya dengan amal yang baik, memperbaiki agamanya dengan amal baik, dan ridho terhadap manusia, sebagaimana ia ridho terhadap dirinya sendiri. Wahai Ali, orang yang beruntung memiliki 3 tanda, yaitu makanannya halal, bergaul dengan ulama, dan melaksanakan sholat 5 waktu bersama imam atau sholat berjamaah. Wahai Ali, orang mukmin memiliki 3 tanda, yaitu bersegera di dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi perkara-perkara haram, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Wahai Ali, orang yang dermawan memiliki 3 tanda, yaitu memaafkan ketika ia berkuasa untuk membalas, mengeluarkan zakat, dan mencintai sedekah. Wahai Ali, orang yang halim atau penyabar memiliki 3 tanda, yaitu menyambung hubungan pada orang yang memutuskannya, memberi pada orang yang menghalang-halanginya, dan memaafkan orang yang menzoliminya. Perlu diketahui, sabar lebih umum daripada hilm. Orang yang sabar berarti bersabar atas segala sesuatu yang menimpanya, baik berhubungan dengan Allah, orang lain, dan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang halim, ia lebih cenderung pada bersikap sabar dalam menghadapi orang yang berbuat buruk kepadanya. Wahai Ali, orang yang sabar memiliki 3 tanda, yaitu sabar terhadap ketaatan kepada Allah yang Maha Luhur, sabar terhadap maksiat, dan sabar terhadap qada Allah, misalnya saat ia sedang tertimpa musibah. Wahai Ali, orang yang bertaubat memiliki 3 tanda, yaitu menjauhi perkara haram, loba atau sangat ingin dalam menuntut ilmu, dan tidak mengulangi dosa, sebagaimana susu sapi tidak akan kembali ke tempat perahnya. Wasiat Rasulullah tentang tanda-tanda syirik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ali, orang kafir memiliki 3 tanda, yaitu ragu kepada Allah, benci kepada hamba-hamba Allah, dan lupa di dalam taat kepada Allah. Wahai Ali, orang munafik memiliki 3 tanda, yaitu tatkala ia berkata maka ia berdusta, tatkala ia berjanji maka ia mengingkari, dan tatkala ia dipercaya maka ia berkhianat. Nasihat tidak dapat memberikan manfaat padanya. Wahai Ali, orang yang ria memiliki 3 tanda, yaitu dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya bersama orang-orang, dan menguranginya tatkala ia sholat sendirian, ia giat karena seseorang yang memujinya, dan ia mengingat Allah di tempat sepi dan ramai ketika ada orang yang memujinya. Wahai Ali, orang yang bodoh memiliki 3 tanda, yaitu menggampangkan perkara-perkara fardu Allah, banyak bicara ketika orang-orang berzikir kepada Allah, dan mengumpat di dalam agama Allah. Wahai Ali, orang yang terhina memiliki 3 tanda, yaitu banyak dusta, banyak bersumpah palsu, dan banyak menggantungkan kebutuhannya pada orang-orang. Wahai Ali, orang yang celaka memiliki 3 tanda, yaitu makanan yang haram, menjauhi orang alim, dan sholatnya secara sendirian. Dan orang yang melakukan dosa memiliki 3 tanda, yaitu cinta kerusakan, memberikan madorot, bahaya, kepada hamba-hamba Allah, dan menjauhi petunjuk. Wahai Ali, orang yang zalim memiliki 3 tanda, yaitu tidak peduli dari manapun ia makan, entah halal atau haram, memaksa orang yang berhutang padanya, dan memukul menggunakan kekerasan pada orang itu ketika memungkinkannya. Wasiat Rasulullah tentang doa dan zikir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ali, tatkala kamu memasuki masjid, maka awalilah dengan kaki kananmu, dan keluarlah dengan mengawali kaki kirimu. Wahai Ali, hendaklah kamu senantiasa membaca surat Yasin di waktu pagi dan sore hari, karena sesungguhnya barang siapa yang membacanya seperti demikian itu, maka ia berada di dalam keamanan perlindungan Allah. Wahai Ali, barang siapa yang membaca surat Hasyr setiap malam, maka ia dicukupi dari keburukan dunia dan akhirat. Wahai Ali, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah pada malam Jumat, maka muncullah cahaya di antara langit ke-7 sampai ke bawah lapisan bumi, yakni sampai lapis bumi ke-7.
Barang siapa membaca surat Ad-Duhon dan surat Al-Mulk pada malam Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, dan ia dicukupi dari fitnah kubur. Barang siapa yang membaca akhir surat Al-Kahfi ketika ada di tempat berbaring, pada saat hendak tidur, maka akan dibangunlah baginya cahaya mulai dari kepalanya sampai tumitnya. Dan barang siapa yang membaca surat At-Tariq ketika ada di tempat tidur, maka dicatatlah baginya kebaikan-kebaikan sejumlah bintang-bintang di langit. Wahai Ali, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk dan berdoa sesudah membacanya, Ya Allah, jagalah aku dengan agama Islam di waktu berdiri, janganlah aku dengan Islam di waktu duduk dan tidur, dan janganlah engkau membiarkanku dicaci oleh musuh dan tidak pula orang yang dengki. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari buruknya setiap hewan melata. Engkau adalah Tuhan yang memegang ubun-ubunnya, menguasai hewan melata, dan aku memohon kepadamu pada kebaikan yang ada di dalam kekuasaanmu, maka Allah akan mencukupi kesusahannya dari gangguan jin, manusia, dan hewan melata. Wahai Ali, tatkala kamu menginginkan sebuah hajat, maka bacalah ayat kursi, berdoalah kepada Allah di dalam kesusahan dan kesedihanmu dan katakan, Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, maka ampuni aku, baguskanlah perilakuku, dan hilangkan kesusahanku. Maka sesungguhnya Allah akan menghilangkan kesusahanmu, menghilangkan kesedihanmu, dan mendatangkan hajat-hajat bagimu. Wahai Ali, tatkala kamu tertimpa kesusahan atau perkara berat, maka berdoalah, Maha suci Engkau wahai Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau, hanya kepadamu aku memasrahkan diri, Engkau adalah Tuhan Arasy yang agung. Wahai Ali, perbanyaklah doa yang telah diajarkan malaikat Jibril alaihissalam kepadaku, dan doa itu adalah perkara yang langgeng di dalam agama, dunia, dan akhirat. Wahai Ali, jika kamu melihat bulan, maka bacalah tahlil 3 kali, dan bacalah takbir 3 kali, dan katakan, Allah Maha Besar, Maha Mulia, Maha Berkuasa atas apa yang aku takutkan dan aku khawatirkan. Wahai Ali, tatkala kamu bertemu dengan orang kamu takuti, maka berdoalah, Ya Allah, sesungguhnya aku menolak di dalam lehernya, menolak atas kejahatannya, dengan pertolonganmu, aku memohon kecukupan kepadamu dari kemarahannya, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya. Wasiat Rasulullah tentang berbagai macam persoalan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai Ali, awalilah orang-orang muslim yang kamu jumpai dengan ucapan salam, maka Allah akan mencatat bagimu 20 kebaikan. Dan jawablah salam mereka, maka Allah akan mencatat bagi orang yang menjawab salam sebanyak 40 kebaikan. Wahai Ali, jauhilah marah, karena sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan setan lebih berkuasa pada apapun yang ada padamu ketika dalam keadaan marah. Dan jauhilah dua orang yang teraniaya atau terzolimi, karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan doanya, meskipun ia adalah orang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Wahai Ali, jauhilah sumpah palsu, karena sesungguhnya itu dapat menghabiskan keuntungan dagangan dan merusak berkah rizki dan umur. Wahai Ali, barang siapa yang memerintah pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka Allah akan melawan kehendak musuhnya. Barang siapa yang jujur di dalam perkara-perkaranya, maka Allah marah karena kemarahannya. Dan tatkala anak yatim menangis, maka berguncanglah arasy, lalu dikatakan, Wahai malaikat Jibril, luaskanlah neraka bagi orang yang membuat anak yatim itu menangis, dan luaskanlah surga bagi orang yang membuat anak yatim tertawa. Wahai Ali, agama adalah nasihat bagi Allah, bagi utusannya, dan bagi orang-orang mukmin. Wahai Ali, ada 7 golongan umatku di dalam surga, yaitu pemuda yang bertaubat, orang yang bersedekah sirri, orang yang melaksanakan sholat duha, orang yang kehilangan hartanya, yang ia merasa lebih ringan baginya daripada kehilangan kesempatan melakukan satu sholat bersama imam, orang yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, dan orang yang berlomba-lomba menuju ulama di dalam majelis-majelis mereka. Wahai Ali, barang siapa yang menunjukkan orang yang buta dengan tangan kirinya, maka datanglah pada hari kiamat tangan kanan orang buta itu di tangan kananmu, menuntun dan menolongmu. Wahai Ali, tatkala manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka sesungguhnya persendiannya akan mengucapkan salam, pamit berpisah pada sebagian lainnya. Ia lalu berkata, semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu, karena sesungguhnya aku akan mati. Dan demikian pula rambut putih kepada rambut hitamnya. Wahai Ali, jagalah wasiatku sebagaimana aku menjaganya dari malaikat Jibril, dari Tuhan yang maha suci nama-namanya, dan tiada Tuhan selain Dia.
Berikut ini adalah beberapa wasiat penuh hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebaikan bukanlah dengan bertambah banyaknya harta dan anakmu, akan tetapi kebaikan adalah dengan bertambah banyaknya ilmumu, bertambah besarnya kesabaranmu, dan engkau menyaingi orang lain dengan ibadahmu kepada Tuhanmu. Maka jika engkau berbuat baik, engkau akan memuji Allah Azza wa Jalla, dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan beristighfar kepada Allah. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali bagi dua golongan manusia, yaitu yang pertama, seseorang yang berbuat dosa, lalu dia cepat-cepat meluruskan perbuatannya dengan bertobat, yang kedua, seseorang yang selalu bersegera dalam amal kebajikan. Perbuatan yang dilakukan dengan ketakwaan, maka bagaimana dapat dikatakan sedikit suatu perbuatan yang diterima Allah? Kesempatan terus berjalan seperti jalannya awan. Oleh karena itu, cepat-cepatlah kalian ambil segala kesempatan yang baik, sebelum ia berlalu dari kalian. Kedermawanan yang sebenarnya adalah berniat melakukan kebaikan kepada setiap orang. Di antara amal kebajikan yang paling utama adalah berderma di saat kesusahan, bertindak benar ketika sedang marah, dan memberi maaf ketika mampu untuk menghukum. Kebaikan yang tidak ada keburukan di dalamnya, adalah bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Berbuatlah kebaikan, dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab, yang kecilnya adalah besar, dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya itu akan menjadi kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya atau pelakunya. Maka dari itu, bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, pasti ada orang lain yang akan mengerjakannya. Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariah, ilmu yang diajarkan kepada manusia lalu mereka mendapatkan manfaat dengannya, dan anak soleh yang mendoakannya. Maafkanlah kesalahan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, karena setiap orang di antara mereka jika melakukan suatu kesalahan, pasti tangan Allah ada bersama tangannya yang mengangkat kesalahannya itu. Janganlah engkau meninggalkan kebaikan, karena zaman selalu berputar. Banyak sekali orang yang pagi harinya mengharapkan kebaikan pemberian orang lain, berubah menjadi orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain, dan orang yang kemarinnya mengikuti orang lain, berubah menjadi orang yang diikuti. Permulaan kebaikan dipandang ringan, tetapi akhirnya dipandang berat. Hampir-hampir saja pada permulaannya dianggap sekadar menuruti hayalan, bukan pikiran, tetapi pada akhirnya dianggap sebagai buah pikiran, bukan hayalan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa memelihara pekerjaan lebih berat daripada memulainya. Dengan kebaikan, orang yang merdeka dapat diperbudak. Pasti untukmu ada seorang teman di dalam kuburmu. Oleh karena itu, jadikanlah temanmu itu seorang yang berwajah tampan yang wangi baunya, dan dia adalah amal soleh. Memulai pekerjaan adalah sunnah, sedangkan memeliharanya adalah wajib. Tidak ada perdagangan yang seperti amal soleh, dan tidak ada keuntungan yang seperti pahala. Jika engkau merasa lelah dalam kebajikan, maka sesungguhnya kelelahan itu akan hilang, sementara kebajikan akan kekal. Belanjakanlah hartamu dalam hal yang benar, dan janganlah engkau menjadi penyimpan harta untuk selain dirimu. Benar-benar mengherankan, orang yang dikatakan kebaikan ada padanya, padahal kebaikan itu tidak ada pada dirinya, lantas bagaimana dia merasa gembira? Dan juga benar-benar mengherankan, orang yang dikatakan keburukan ada padanya, padahal keburukan itu tidak ada pada dirinya, lantas bagaimana dia marah? Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan, kecuali orang-orang yang memiliki keutamaan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dihususkannya, dengan berbagai kenikmatan untuk kemanfaatan hamba-hambanya yang lain. Allah mengukuhkan kenikmatan harta itu di tangan mereka, selama mereka mau mendermakannya. Maka jika mereka tidak mendermakannya, pasti Allah akan mencabutnya dari mereka, kemudian dia mengalihkannya kepada orang-orang selain mereka. Kebajikan adalah apa yang dirimu merasa tenang padanya, dan hatimu merasa tentram karenanya. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu merasa resah karenanya, dan hatimu menjadi bimbang karenanya. Jika bentuk keburukan bergerak dan tidak tampak wujudnya, maka ia akan menyebabkan ketakutan, dan jika tampak wujudnya, maka ia akan menyebabkan kesakitan. Sebaliknya, jika bentuk kebaikan bergerak dan tidak tampak wujudnya, maka ia akan menyebabkan kegembiraan, dan jika tampak wujudnya, maka ia akan menyebabkan kenikmatan.
Lemparkan kembali batu itu dari arah mana ia datang, karena sesungguhnya kejahatan tidak didorong kecuali oleh kejahatan. Tangguhkanlah keburukan, karena sesungguhnya jika engkau menghendaki, niscaya engkau akan terburu-buru mengerjakannya. Pelaku kebaikan lebih baik daripada kebaikan itu sendiri, dan pelaku kejahatan lebih jahat daripada kejahatan itu sendiri. Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, niscaya engkau akan termasuk di antara mereka, dan tinggalkanlah orang-orang jelek, niscaya engkau terpisah dari mereka. Janganlah engkau bersahabat dengan orang jahat, karena sesungguhnya watakmu mencuri dari sebagian wataknya, sementara engkau tidak tahu. Orang-orang jahat mengincar keburukan manusia dan meninggalkan kebaikan mereka, sebagaimana lalat mengincar tempat-tempat yang busuk. Sesuatu yang manfaatnya bersifat umum, adalah kematian bagi orang-orang jahat. Janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang jahat, karena sesungguhnya mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka terhadap kalian. Berikut ini adalah nasihat Ali bin Abi Thalib kepada putranya. Umat Islam sedikit sekali memahami dan mendalami apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikarenakan terpengaruh oleh gangguan Abdullah bin Saba al-Yamani, salah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Sesungguhnya ini sebuah kerugian yang sangat besar. Berikut ini nasihat yang disampaikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dikenal sebagai imam dalam ilmu hikmah dan futuah, yang mendapatkan pengajaran dan bimbingan langsung dari imam segala mursid, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah nasihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada puteranya. Resapkan kebenaran yang satu ini, wahai anakku, bahwa Tuhan yang punya perbendaharaan langit dan bumi, telah memberi permisi buatmu untuk mohon semua itu. Dan dia pun membuat janji untuk mengabulkan pintamu, dia menyuruh untuk mohon anugerahnya, yang akan diberikannya, dan rahmatnya yang akan dilimpahkannya. Tidak ada petugas penjaga penghalang doamu sampai padanya, tidak perlu pula ada perantara berada di antara kamu dan dirinya, mewakili atas namamu. Jika kamu melanggar janji, jika kamu melanggar sumpah, melakukan lagi yang dulu kamu bertobat, dia tidak akan segera menghukummu, dia tidak akan tergesa menolakmu atau menganugerahimu. Dan bila kamu bertobat sekali lagi, dia tidak akan nyinyir mengejek mukmu atau ramai membeberkan rahasia dosamu, walaupun itu paling patut bagimu. Tetapi dia akan menerima tobatmu serta memaafkanmu, tanpa pernah mengungkit-ungkit maafnya, atau menolak melimpahkan rahmatnya. Semua itu tidak, bahkan resmi dinyatakan bahwa tobat adalah kebajikan dan kesalehan. Yang Maha Pengasih telah membuat deklarasi, setiap salahmu cuma dihitung 1, setiap baik solehmu dihitung 10. Pintu tobatnya ditinggal lebar jembar terbuka. Dia dengar setiap sapaan panggilanmu, dan dia menerima setiap panjatan doamu. Wahai putraku sayang, walaupun rentang usiaku tidaklah sepanjang mereka yang telah mendahuluiku, namun aku berusaha keras untuk mempelajari sejarah kehidupan mereka. Dengan tekun kutelusuri kegiatan-kegiatan mereka, kurenungkan pikiran dan amal perbuatan mereka, kupelajari bekas-bekas peninggalan dan reruntuhan mereka, dan kurenungkan perjalanan mereka sedemikian rupa, sehingga aku merasa seakan-akan aku pernah hidup dan bekerja bersama mereka, dari abad-abad permulaan sejarah sampai ke masa kita ini. Aku tahu apa yang baik dan yang membawa kerusakan bagi mereka. Dengan memisahkan yang baik dari yang buruk, kuperhatikan dengan seksama halaman-halaman pengetahuan yang telah kuhimpun. Melalui nasihatku ini, aku berusaha menunjukkan kepadamu nilai kehidupan yang bersih dan pemikiran yang tinggi, dan bahaya kehidupan yang penuh dosa dan kekejian. Sebagai ayah yang kasih, penuh perhatian dan mencintaimu, aku berusaha menjaga dan melindungi setiap segi kehidupanmu. Sejak awal aku bermaksud menolong mengembangkan akhlak yang mulia, dan mempersiapkanmu menjalani kehidupan ini. Aku ingin mendidikmu menjadi seorang pemuda dengan akhlak karimah, berjiwa terbuka dan jujur, serta memiliki pengetahuan yang jernih dan tepat tentang segala sesuatu di sekelilingmu. Pada mulanya aku hanya ingin mengajarimu kitab suci secara mendalam, mengerti seluk-beluknya, tafsir dan takwilnya, membekalimu dengan pengetahuan yang lengkap tentang perintah dan larangannya, hukum-hukum dan syariatnya, serta halal dan haramnya. Kemudian aku khawatir engkau dibingungkan oleh hal-hal yang diperselisihkan di antara manusia, akibat perbedaan pandangan di antara mereka dan diperburuk oleh cara berpikir yang kacau, cara hidup yang penuh dosa, egoisme dan kecenderungan hawa nafsu mereka, sebagaimana membingungkan mereka yang berselisih itu sendiri. Oleh karena itu, kutuliskan, dalam nasihatku ini prinsip-prinsip dasar dari keutamaan, kemuliaan, kesalehan, kebenaran dan keadilan. Mungkin berat terasa olehmu,
Tetapi lebih baik membekali engkau dengan pengetahuan ini, daripada membiarkanmu tanpa pertahanan berhadapan dengan dunia yang penuh dengan bahaya kehancuran dan kebinasaan. Karena engkau adalah pemuda yang soleh dan bertakwa, aku yakin engkau akan mendapatkan bimbingan dan pertolongan ilahi, taufik dan hidayahnya, dalam mencapai tujuanmu. Aku ingin engkau berjanji pada dirimu untuk bersungguh-sungguh mengikuti nasihatku ini. Ketahuilah wahai putraku, bahwa sebaik-baiknya wasiat adalah takwa kepada Allah, bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diwajibkannya atasmu, dan mengikuti jejak langkah ayah-ayahmu yang terdahulu, sampai Rasulullah, dan orang-orang yang soleh dari keluargamu. Bahwasanya mereka senantiasa memperhatikan dengan teliti pikiran dan perbuatan mereka, sebagaimana engkau pun harus berbuat. Apabila jiwamu menolak untuk menerima hal-hal tersebut, dan bertahan untuk mengetahui sendiri sebagaimana mereka mengetahui, mengalami apa yang mereka alami, maka engkau pun bebas untuk mencapai kesimpulan-kesimpulanmu, tetapi hendaknya usahamu itu disertai dengan pengkajian dan pemahaman yang teliti. Jangan sekali-kali membiarkan ketidakpastian dan keraguan meracuni pikiranmu. Jangan biarkan rasa ingin menang ataupun rasa suka dan tidak suka mempengaruhi pandangan dan pendapatmu. Ingatlah untuk senantiasa mengawali usahamu, dengan memohon petunjuk dari Tuhanmu dan membimbingmu ke jalan yang benar. Jangan biarkan perasaan ragu dan bimbang terhadap kebenaran ajaran agama menguasai pikiranmu, karena itu akan menjerumuskanmu ke dalam agnostisisme, sikap tidak peduli terhadap Tuhan, atau syubhat, atau ke dalam dosa dan kesesatan. Ketika engkau akan menyelesaikan suatu masalah, sedang engkau yakin bahwa hatimu bersih dan khusyuk, pikiranmu telah terpusat, dan semangatmu telah penuh, maka perhatikanlah apa yang telah kuterangkan padamu. Tetapi jika pikiranmu belum jernih dan terbebas dari keraguan sebagaimana engkau harapkan, maka engkau akan membabi buta, dan menerjang bagaikan unta buta, dan jatuh ke dalam kegelapan. Dalam keadaan seperti itu yang terbaik adalah berhenti, karena dalam keterbatasan-keterbatasan seperti itu seseorang takkan pernah mencapai kebenaran. Wahai putraku sayang, perhatikan dan ingatlah baik-baik nasihatku. Dan ketahuilah, bahwa Allah penguasa maut, Dia pula penguasa hidup, Dialah pencipta sekaligus penghancur, bahwa Dialah yang memusnahkan dan akan menghidupkan kembali. Serta Dialah yang mengirim bencana, dan hanya Dialah yang akan menyelamatkan. Ingatlah bahwa alam semesta berjalan di bawah hukum-hukumnya, Allah ciptakan di dalamnya aksi-reaksi, sebab akibat, bencana dan karunia, penderitaan dan kenikmatan, pahala dan hukuman. Tetapi ini belumlah semuanya. Masih banyak hal yang di luar pemahaman kita, hal-hal yang tidak dan tidak akan dapat diketahui, dan hal-hal yang tidak dapat diduga dan diramalkan. Jika ada yang tidak engkau pahami, janganlah langsung menolaknya. Ingatlah bahwa ketidakmengertian disebabkan oleh kurangnya pengetahuanmu atau kejahilanmu. Ingatlah, bahwa penampilan pertamamu di muka bumi ini diawali dengan kebodohan dan ketidaktahuan, kemudian secara bertahap engkau memperoleh pengetahuan. Ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar pengetahuanmu, yang membingungkan dan mengejutkanmu, dan tentang yang engkau tak mengerti mengapa dan bagaimana. Perlahan-lahan engkau memperoleh pengetahuan tentang beberapa hal di antaranya, dan di masa depan pengetahuan dan pandanganmu akan lebih luas. Oleh karena itu, bersandarlah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu, yang menjamin rizkimu, yang menyempurnakan rupa dan bentukmu. Hendaknya kepadanya saja engkau mengabdi dan beribadah, berharap dan bermohon, dan hanya kepadanya engkau merasa takut dan gentar. Ketahuilah, wahai putraku, bahwa tak seorang pun yang pernah menyampaikan berita yang demikian terperinci tentang Allah kepada umat manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kunasihatkan engkau untuk rela dengan ajaran-ajarannya, menjadikannya sebagai pemimpinmu, dan menerima bimbingannya untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sungguh aku telah berusaha melakukan yang terbaik dalam menasihatimu sebagai seorang ayah yang kasih dan tulus. Dan percayalah bahwa engkau takkan mencapai wawasan yang demikian tentang kebaikan diimu, lebih dari apa yang telah kunasihatkan padamu. Ingatlah putraku, sekiranya ada Tuhan selainnya, yang esa, pasti telah dikimkannya pula utusan-utusannya, engkau akan lihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya, dan engkau akan ketahui pula sifat-sifat dan perbuatannya. Tetapi telah nyata bahwa Dialah Tuhan yang tunggal, sebagaimana Dia menyebut dirinya. Tiada sesuatu pun yang sebanding kekuasaannya, dan tiada sekutu baginya. Dia kekal abadi, tidak pernah dan tidak pernah berubah. Dialah yang pertama sebelum segala sesuatunya tanpa permulaan. Dia pula yang akhir sesudah segala sesuatunya tanpa akhir penghabisan. Sungguh agung, tinggi, dan tak terbandingkan ketuhanan rububiyahnya,
sehingga di luar jangkauan pikiran manusia. Tak seorang pun yang dapat mengerti atau mengamatinya. Jika engkau telah mengetahui kedudukanmu di hadapannya, maka berlakulah yang layak bagi orang sepertimu, yang sangat lemah, tak berdaya, banyak kekurangan, dan sangat berhajat kepada Robnya dalam melaksanakan taat, serta takut akan siksa dan murkanya. Sesungguhnya Allah tidak menyuruhmu melakukan sesuatu kecuali yang baik dan membawa kebaikan, dan tidak melarangmu kecuali dari yang buruk dan menimbulkan keburukan. Wahai putraku sayang, melalui nasihatku ini telah kujelaskan segala semuanya tentang dunia ini, betapa cepat perubahan yang terjadi padanya, betapa singkat segala sesuatu yang ditahan dan ditawarkannya, betapa cepat ia merubah kecenderungan dan karunia-Nya. Juga telah kujelaskan tentang kehidupan yang akan datang, dan semua perlengkapan yang tersedia bagi ahlinya. Aku telah berikan contoh-contoh tentang aspek-aspek kedua kehidupan tersebut, sebelum dan sesudah kematian, supaya engkau dapat mengambil pelajaran darinya, dan menjalani kehidupan berdasarkan pengetahuan tersebut. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang memahami hakikat dunia ini, adalah bagaikan orang yang melakukan perjalanan dari tempat yang kering tandus dan gersang, menuju tempat yang subur menghijau, yang penuh karunia dan nikmat. Mereka menjalaninya dengan penuh gairah dan harapan, akan masa depan yang penuh karunia dan kedamaian. Mereka dengan rela menerima segala penderitaan, kesukaran dan resiko perjalanan. Tabah menghadapi perpisahan dengan kawan, kurangnya makanan dan kenyamanan selama perjalanan demi tercapainya tujuan perjalanan. Mereka tidak menolak untuk menanggung segala ketidaknyamanan dan tidak segan menanggung setiap pengeluaran dalam perjalanan, berderma, bersedekah, dan menolong fakir miskin, dan yang berkekurangan. Setiap langkah yang diambil dalam menjalani tujuannya, betapapun melelahkan, merupakan saat-saat yang membahagiakan dalam kehidupannya. Tiada sesuatu yang lebih dicintainya, daripada mendekatkan diri, dan sampai ke tujuan. Sebaliknya, perumpamaan orang yang tertipu oleh dunia ini, bagaikan orang yang merasa tinggal di tempat yang subur dan menyenangkan, dan ia harus berjalan menuju tempat yang kering tandus. Adakah sesuatu yang lebih menjemukan daripada perjalanan yang seperti itu? Betapa akan bencinya mereka untuk meninggalkan tempat mereka berada, berpindah ke tempat yang mereka sangat benci, tempat yang dahsyat, mengerikan, dan menakutkan. Wahai putraku sayang, sejauh perilakumu menyangkut orang lain, jadikanlah dirimu sebagai neraca timbangan untuk menilai baik buruknya. Berlakulah kepada sesamamu, sebagaimana yang kau harapkan dia berlaku padamu. Apa yang kau sukai bagi dirimu, sukai pula buat orang lain, dan apa saja yang tidak kau sukai terjadi atas dirimu, maka hindarkanlah orang lain darinya. Jangan menganiaya dan menzolimi siapapun, karena engkau pun tidak suka dianiaya dan dizolimi. Bersikap baik dan simpatilah kepada yang lain, sebagaimana engkau ingin orang lain berlaku baik dan simpati kepadamu. Anggaplah buruk bagi dirimu apa yang engkau pandang buruk, sekiranya itu terbit dari orang lain. Jika engkau merasa puas dan senang dalam menerima perbuatan tertentu dari orang lain, maka engkau pun dapat berlaku seperti itu kepada yang lain. Jangan membicarakan sesamamu dengan cara yang engkau sendiri tidak suka apabila orang lain membicarakanmu seperti itu. Janganlah berbicara tentang hal-hal yang kurang atau tidak kau ketahui, dan jika engkau berbicara tentang sesuatu atau seseorang yang betul-betul kau ketahui dengan baik, maka hindarilah skandal dan fitnah sebagaimana engkau sendiri tidak suka difitnah dan diumpat seperti itu. Ketahuilah, bahwa sombong dan bangga diri adalah bentuk-bentuk kebodohan dan berbahaya bagi jiwa dan pikiranmu. Oleh karena itu, jalanilah kehidupan yang seimbang, tidak sombong dan juga tidak menderita kompleks rendah diri. Berusahalah untuk berlaku jujur dan tulus, janganlah berlaku sebagai penyimpan barang bagi orang lain. Apabila engkau mendapat bimbingan dari Tuhanmu untuk mencapai apa-apa yang kau inginkan, maka janganlah bangga dengan perolehanmu itu. Tunduk dan merendahlah di hadapannya, dan sadarilah bahwa keberhasilanmu itu semata-mata karena kasih dan karunia-Nya. Ingatlah wahai anakku, bahwa di depanmu itu perjalanan yang panjang dan jauh. Perjalanan yang tidak hanya sangat panjang, melelahkan, berat dan sukar, bahkan rutenya pun sebagian besar melalui daerah yang curam, tandus dan gersang. Engkau akan sangat membutuhkan istirahat, penyegaran dan pertolongan. Waspadalah dan perbaikilah perbekalanmu, agar engkau dapat melanjutkan perjalananmu ke tujuanmu, yaitu hari pengadilan. Tetapi ingatlah wahai anakku, jangan bebani dirimu secara berlebih-lebihan, jangan terlalu banyak tugas dan kewajiban atau jangan bebani dirimu dengan hidup mewah yang membawa cela dan aib. Karena jika bebanmu lebih dari yang dapat kau pikul dengan nyaman, maka perjalananmu itu akan sangat menyakitkan dan melelahkan.
Jika engkau mendapati di sekelilingmu orang-orang yang miskin, papa, dan yang membutuhkan, yang sanggup membawakanmu bekalmu untuk diserahkan kelak di hari kiamat, di mana engkau akan sangat berhajat padanya, maka gunakanlah kesempatan itu, dan serahkan bebanmu kepadanya. Distribusilah kekayaanmu di antara orang-orang yang miskin, papa, dan yang membutuhkan. Tolonglah sesamamu semampumu, serta berbuat baiklah dan kasihilah sesamamu. Jadi, bebaskanlah dirimu dari pertanggungan yang berat, di mana engkau akan ditanyai tentang penggunaan karunia yang telah dilimpahkannya atasmu, kesehatan, harta, kekuasaan, dan kedudukan. Sehingga, engkau dapat mencapai tujuan perjalananmu dalam keadaan ringan dan segar, dan engkau telah memiliki bekal yang cukup bagimu di sana, pahala atas pelaksanaan kewajibanmu kepada manusia dan Tuhan di alam dunia ini. Bagikanlah bebanmu kepada sebanyak mungkin orang yang dapat membawanya, tolonglah sebanyak mungkin orang yang terjangkau olehmu, sehingga engkau tidak akan kehilangan mereka ketika engkau sangat membutuhkan mereka, atau mungkin saja suatu ketika engkau akan membutuhkan mereka dan tidak engkau dapatkan. Manfaatkanlah harta dan kekuasaanmu sedemikian rupa, sehingga engkau akan memperolehnya kembali ketika engkau dalam keadaan miskin, dan tak berdaya di hari pengadilan kelak. Riwayat singkat Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhah. Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat beruntung, karena sejak kecil dididik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan muda, beliaulah orang yang pertama masuk Islam. Begitu beliau dewasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya sebagai menantu. Pada bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menikahkan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni beberapa bulan setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Namun keduanya tidak langsung berkumpul layaknya pasangan suami istri, karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansori di Madinah, sementara beliau sendiri masih menyelesaikan pembangunan rumahnya di sekitar Masjid Nabawi. Baru setelah rumah itu berdiri, bertepatan dengan selesainya Perang Badar, Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali berkumpul, yaitu pada tahun kedua setelah hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud pulang setelah mengantar putri tersayangnya ke rumah Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah menangis karena sedih bakal berpisah dengan ayahandanya. Sebelum menikah dengan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, dua orang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, mereka telah meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengangkatnya sebagai menantu. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya, dengan alasan Sayyidatuna Fatimah masih terlalu kecil, dan masih menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seusai pernikahan, Sayyidina Ali menyerahkan uang 400 dirham kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga dari jumlah itu beliau serahkan untuk membeli wewangian, sepertiga lainnya digunakan membeli pakaian, sedangkan sisanya diserahkan pada Ummu Salamah untuk disimpan. Sepertiga uang yang dibelanjakan, ternyata hanya cukup untuk membeli barang-barang sederhana. Seluruh barang yang didapat terbuat dari bahan kain kasar, kulit, kayu, dan tembikar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menangis, tatkala melihat peralatan pernikahan putri yang dicintainya sangat sederhana. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidatuna Fatimah, yakni pada waktu beliau dinikahkan dengan Sayyidina Ali karomallahu wajhah. Kamu kunikahkan dengan ahli baitku yang paling kucintai. Hadis riwayat Tobroni, Hakim, Nasai dan Ahmad. Ayah Sayyidina Ali adalah Abu Thalib, putra dari Abdul Muthalib, sang kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kebiasaan petinggi kaum Quraisy lainnya, Abu Thalib memiliki kebiasaan khusus, yaitu berpantang meminum minuman keras. Ibunda Sayyidina Ali adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Ia tercatat sebagai wanita pertama dari Bani Hashim, yang menikah dengan pria dari Bani Hashim pula. Sebelum itu telah menjadi kebiasaan bagi pria Bani Hashim, mereka akan menikah dengan wanita Quraisy lainnya yang bukan Bani Hashim. Menurut riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan membina Sayyidina Ali sedari kecil. Hal itu dilakukannya dengan ikhlas, karena sadar betapa Abu Thalib dan keluarganya telah melindungi dan menolong Rasulullah sejak kecil sampai dewasa. Sayyidina Ali memiliki nama selain dari pemberian ayahnya. Dari ibunya, beliau memiliki nama Haidarah, atau yang berarti singa. Sayyidina Ali juga kerap dipanggil Abul Hasan dan Abul Husain. Setelah selesai Perang Ashirah di daerah Yanbu,
Sayyidina Ali beserta salah seorang sahabat yang lain tertidur di bawah pohon kurma yang rindang, tanpa menggunakan alas apapun, hingga keduanya dibangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan punggungnya berlumuran debu. Ketika melihat punggung Sayyidina Ali penuh debu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berujar, "Wahai Abu Turab, mengapa engkau tidur di tempat ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama panggilan kepadanya, Abu Turab, atau Bapak Debu, yang bermakna orang yang sangat rendah hati. Selain Abdul Muthalib dan Abu Thalib, Sayyidina Ali pun ikut membantu dan melindungi Rasulullah dalam melaksanakan dakwah. Hal ini dilakukan Sayyidina sejak beliau masih kanak-kanak. Suatu ketika, kaum Quraisy mengalami kebuntuan dalam mengganggu dakwah Rasulullah. Tanpa berputus asa, kaum Quraisy kemudian menghasut anak-anak untuk melempari batu ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, beliau tidak mungkin melawan anak-anak kaum Quraisy tersebut. Maka ketika Abu Thalib mengkhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad SAW, tampillah Sayyidina Ali yang kala itu masih kanak-kanak, yang kemudian melawan mereka. Beliau menggigit wajah dan kuping anak-anak kaum Quraisy, tatkala mereka mencoba mengganggu Nabi Muhammad SAW. Karena kebiasaan itulah, para penduduk Mekah kemudian menjulukinya Al-Qadim, atau si tukang gigit. Sayyidina Ali adalah laki-laki pertama yang masuk Islam, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam hal ini, An-Nasai dalam kitab Al-Hosaisah, beliau mengemukakan sebuah riwayat yang berasal dari Afif Al-Kindi, yang mana dirinya menyaksikan sebuah keanehan. Suatu hari pada zaman jahiliyah, ia datang ke Mekah untuk membeli pakaian dan wewangian. Saat singgah di rumah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, ia melihat keanehan itu dekat Ka'bah. Lalu ia bertanya kepada Sayyidina Abbas, "Apakah engkau melihat satu keanehan di sana?" Sayyidina Abbas menjawab, "Soal hal aneh itu, tahukah kamu siapakah anak muda itu?" Setelahnya Sayyidina Abbas mengatakan adanya agama baru, dan ia melanjutkan kalimatnya. "Kemenakanku, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia telah memberitahu kepadaku, bahwa Tuhannya adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Dan ia diperintahkan oleh Tuhannya untuk membawakan agama yang dianutnya itu. Demi Allah, tidak ada seorang pun di muka bumi yang menganut agama itu selain mereka bertiga, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, dan Ali bin Abu Thalib." Dalam riwayat lain dikatakan, bahwa ketika Sayyidina Ali menyatakan dirinya memeluk Islam, usianya kala itu baru menginjak 10 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau adalah seorang alim yang cerdas, ahli fikih, panglima yang bijaksana, yang kealimannya tidak pernah rusak oleh kekuasaan, yang keputusannya tidak pernah menyimpang demi kepuasan para pengikutnya, imam yang waro, cendekiawan yang berotak cemerlang, kodi yang jenius, Amirul Mukminin, salah seorang satria yang diperhitungkan, seorang orator berbahasa fasih, dan seorang ahli zuhud yang diagungkan. Beliau tidak pernah menundukkan diri kepada berhala selama hidupnya, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda, serta orang pertama kali melakukan sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pembawa bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian besar peperangan beliau. Beliau diketahui mengikuti semua peperangan, kecuali perang Tabuk, karena ketika itu beliau diangkat sebagai pengganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berhati mulia di dalam perdamaian, dan mulia dalam pertempuran. Di antara kemuliaan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada dirinya, adalah bahwa mata beliau tidak pernah memandang aurat sama sekali. Beliau adalah khalifah keempat di antara Khulafaur Rasyidin, termasuk di antara 10 orang yang telah memperoleh kabar gembira akan masuk surga. Beliau menyadari kemuliaan ini, sehingga berkata, "Kamu sekalian mengetahui posisi saya di sisi Rasulullah dengan hubungan kerabat yang sangat dekat, dan kedudukan istimewa. Beliau meletakkan saya ke dalam pangkuan beliau, sedangkan saya adalah seorang anak kecil yang beliau dekap di dadanya. Beliau menempatkan saya di tempat tidur beliau. Beliau merekatkan saya dengan tubuh beliau, mengharumkan saya dengan keringat beliau. Beliau tidak pernah menjumpai kedustaan dalam ucapan saya, dan kesalahan dalam perbuatan saya. Saya selalu mengikuti beliau, seperti halnya anak sapi yang disapih, yang selalu ikut serta di belakang ibunya. Beliau setiap hari memperlihatkan sifat-sifat beliau kepada saya sebagai pendidik, dan beliau menyuruh saya agar selalu mengikuti ajaran beliau." Rasulullah pernah bersabda tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
ketika beliau berada di mata air Ghadir Hum. Barang siapa mengakui bahwa saya adalah junjungannya, maka Ali adalah junjungannya juga. Ya Allah, sertailah orang yang menyertai Ali, dan musuhilah orang yang memusuhi Ali. Hadis riwayat Tirmidzi, Hakim, Nasai, Ahmad, Bazzar, Tobroni Abu Ya'la. Rasulullah pernah memberitahu kepada Sayyidina Ali, bahwa sesungguhnya tidak akan mencintai Ali kecuali orang yang mukmin, dan tidak akan membencinya kecuali orang yang munafik. Diriwayatkan dari Zir bin Hubaisi, bahwa ia berkata, saya pernah mendengar Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, demi zat yang telah menumbuhkan biji-bijian dan yang telah menciptakan makhluk hidup, sesungguhnya adalah jaminan seorang nabi yang ummi kepada saya, bahwasanya tidak akan mencintai saya kecuali orang yang mukmin, dan tidak akan membenci saya kecuali orang yang munafik. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai DLL. Ketika turun ayat Muhabalah, maka katakanlah, wahai Muhammad, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Quran Surat Ali Imran, ayat 61. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan beliau bersabda, ya Allah, mereka inilah keluargaku. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Hakim, dan lain-lain. Berikut ini adalah keistimewaan Sayyidina Ali, dan sosoknya di mata para ulama. Menurut Abul Abbas, Ali memiliki 4 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun selain Ali, yaitu dia adalah orang yang pertama kali di antara orang Arab dan orang Ajam, yang menjalankan sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang membawa bendera Rasulullah SAW di dalam setiap pasukan besar. Dia adalah orang yang sabar menyertai Rasulullah SAW, ketika orang lain lari meninggalkan beliau ketika perang. Dan dia adalah orang yang memandikan jenazah Rasulullah, sekaligus mensemayamkan beliau ke dalam kubur. Menurut Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, dia adalah anak panah yang sangat tepat sasaran. Dia adalah alim robbaninya umat ini, yang memiliki keutamaan serta memiliki kekerabatan kepada Rasulullah SAW. Dan dia telah mendapat Al-Quran lewat keteguhan hatinya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ismail Al-Qodi, Imam An-Nasai, tidak ada hadis yang menerangkan tentang diri salah seorang dari sahabat dengan sanad-sanad yang bagus, sebanyak hadis yang menerangkan tentang Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali memiliki kemampuan bersabar dan memaafkan yang luar biasa, ketika ada sebagian orang mengundurkan diri dari pembayatan dirinya sebagai khalifah. Beliau hanya berkata, mereka itu adalah golongan yang menelantarkan kebenaran, dan juga tidak menolong kebatilan. Mereka telah mengundurkan diri dari kebenaran, dan tidak pula berdiri menyertai kebatilan. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, orang yang paling ahli membaca di antara kami adalah Ubay, dan orang yang paling ahli memutuskan perkara di antara kami adalah Ali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyidina Ali memiliki daya ingat yang kuat, atau udzunun wa'iyah. Beliau mendengar dan hafal terhadap apa yang telah didengarnya, dan tidak menghilangkannya hanya karena sebab tidak mengamalkannya. Sayyidina Ali menjadi penyampai atau sebagai wakil Rasulullah SAW. Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW telah berkata kepada Sayyidina Ali, engkau adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirimu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau berkata, saya adalah orang yang pertama kali berlutut untuk menyelesaikan pertengkaran di hadapan Ar-Rahman pada hari kiamat nanti. Sayyidina Ali adalah orang laki-laki paling terakhir bertemu dengan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, manusia diciptakan dari berbagai jenis pohon, sedang aku dan Ali bin Abi Thalib diciptakan dari satu jenis unsur pohon. Apakah yang hendak kalian katakan tentang sebatang pohon, yang aku sendiri merupakan pangkalnya, Fatimah sebagai dahannya, Ali sebagai getahnya, Al-Hasan dan Al-Husain sebagai buahnya, dan para pencinta kami adalah dedaunannya. Barang siapa yang bergelantung pada salah satu dahannya, maka ia akan diantar ke dalam surga, dan barang siapa yang meninggalkannya,
maka ia akan terjerumus ke dalam neraka. Imam Ali bin Abi Thalib wafat sebagai syahid pada hari Jumat pagi, tanggal 17 Ramadan, tahun 40 Hijriah, ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh. Dikutip dari Al-Kisah, dan buku Ajarilah Anakmu Mencintai Keluarga Nabi Muhammad SAW, karya Muhammad Abdu Yamani, beliau dikarunia 15 orang anak laki-laki, dan 18 orang anak perempuan. Di antaranya adalah Sayyidina Hasan dan Hussein, ibunya Siti Fatimah binti Rasulullah SAW, Muhsin, yang meninggal waktu kecil, Muhammad Al-Hanafiyah, menurut satu pendapat keluarga Bakosyir di Hadramaut adalah keturunannya, Abbas, Utsman syahid bersama saudaranya Hussein, Abdullah ibunya Ummu Banin binti Hazam Al-Kilabiyah, Ja'far, Abdullah, ibunya Laila binti Mas'ud Al-Nahsali, Abu Bakar, Yahya, ibunya binti Umais Al-Hosmai, Aun, Umar Al-Akbar, ibunya Ummu Habibah Al-Taglibiyah, Muhammad Al-Ausat, ibunya Amamah binti Abi Esh, dan Muhammad Al-Asgor. Ke-15 anak laki-laki tersebut sesuai dengan pendapat Al-Amiri, sedangkan Ibnu Anba menambahkan nama Abdurrahman, Umar Al-Asgor, dan Abbas Al-Asgor. Adapun yang membuahkan keturunan ada 5, yaitu Hasan, Hussein, Muhammad Al-Hanafiyah, Abbas Al-Kilabiyah, dan Umar Al-Salabiyah. Sedangkan anak perempuannya dalam riwayat yang disepakati berjumlah 18 orang, yaitu Sayyidah Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ummu Hasan Ramlah Al-Kubro, Ummu Hani, Romlah Al-Sugro, Ummu Kulsum Al-Sugro, Fatimah, Amamah, Hadijah, Ummu Hoir, Ummu Salmah, Ummu Ja'far, dan Jamanah. Demikianlah wasiat-wasiat penuh hikmah Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga nasihat-nasihat beliau dapat menjadi penuntun bagi kita, agar kita selamat dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.